mengaku Lota, di lereng Bukit Barisan yang mengawal Danau Toba. Dini hari, pukul 3.30, tanggal 9 Juni 1925, lahirlah seorang bayi putra pasangan Raja Herman dan Dina Borunati Tupuli. Bayi itu diberi nama Donald Ishak Panjaitan. Donald Ishak rajin belajar di sekolah Zending. Begitu pula setelah ia melanjutkan pendidikan ke HIS di Narumonda, Forsea. Semboyan yang menjadi pegangannya adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan nilai-nilai yang baik, ia lulus dari HIS, lalu melanjutkan pendidikan ke Mulo Kristen di Tarutung. Selama di sekolah menengah itu, ia sudah pasti belajar berbahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Jepang menduduki Indonesia dan segera menutup sekolah-sekolah barat. Saat itu, ia sudah menduduki kelas 3 Mulo, dan dengan berbekal rapot kelas 3 Mulo, ijazah HIS, dan kemampuan berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, Donald Ishak berangkat menuju Pekanbaru dan memasuki sekolah Opsir Gyugun. Pada saat berdirinya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Riau Utara, Donald Ishak ditunjuk menjadi Ketua P3 PDRI, Pusat Perbekalan Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dengan pusat komandonya yang selalu berpindah-pindah. Dan kemudian ia menjadi Kepala Staf Umum 4 Bagian Suplai. Belanda kembali berusaha menunjukkan kekuatannya dengan membom Jogja, selanjutnya Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Maka gerilya pun dimulai. Dalam masa ini, DI Panjaitan dan prajurit lainnya mengadakan Long March ke Rau untuk pengertian kepada rakyat tentang tugas bersama mengadakan gerilya. Dan ia juga berhasil membuka jalur-jalur suplai yang sangat berbahaya bagi PDRI, yaitu antara Rau yang merupakan basis Panglima Komando Tentara dan Teritorium Sumatera atau TTS dengan Pasir Pangarayan, Bagan Siapi-Api, dan Singapura. Selain itu juga menetapkan jalur operasi pengangkutan bahan dan barang sepanjang Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Siak. DI Panjaitan kemudian ditarik ke Mabat atau Markas Besar Angkatan Darat Jakarta dan bersiap-siap untuk ditempatkan di Jerman Barat sebagai asisten atase militer setelah terlebih dahulu mengikuti Senior Officer Course di India. Ketika mengemban tugas sebagai atase militer di Jerman Barat, segi kemampuannya yang lain menonjol pula. Ia dapat bergaul akrab dengan pemimpin-pemimpin agama Jerman yang akhirnya membawa pergaulannya ke kalangan militer dan pemerintahan Jerman Barat. Demikian baiknya pergaulan tersebut, sehingga suatu waktu seorang tokoh pendeta Jerman pernah memintanya memberikan ceramah dalam seragam TNI di hadapan kalangan agama di kota Barmen, Jerman. Karena hubungannya yang rapat dengan kalangan pejabat tinggi pemerintahan Jerman Barat, maka misi Nasution dan misi Yani dalam pembelian senjata dapat terselenggara dengan lancar. Sejak itu, Jerman juga bersedia membantu pelatihan pembuatan senjata dan pendidikan militer setingkat Sesko di Hamburg, Jerman. Dalam masa perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, ia dapat meyakinkan dan menanamkan pengertian kepada mahasiswa Irian Barat di Belanda tentang pentingnya arti perjuangan pengembalian tersebut. Bahkan salah satu anggota parlemen Belanda akhirnya dapat diberi pengertian tentang hak Indonesia dan ancaman komunis atas wilayah Irian Barat.
Setelah hubungannya dengan mahasiswa yang belajar di Belanda semakin lancar, ia berhasil mendapatkan peta topologi Irian dari perguruan tinggi Belanda, serta mengetahui rencana dan kekuatan kapal Belanda yang akan mempertahankan Irian Barat. Panjaitan berhasil mencegah meluasnya pengaruh Belanda terhadap Irian Barat. Prestasinya yang cemerlang dalam menunaikan tugas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menyebabkan Jenderal Ahmad Yani memberinya kepercayaan untuk memangku jabatan Asisten 4 Menteri, Panglima Angkatan Darat. Setelah setahun menjabat, prestasinya dan kesetiaannya diakui dengan menaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal, dan kepadanya ditugaskan mengikuti pendidikan Associated Command and General Course di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Dengan kesetiaannya pada Pancasila dan ketaatannya pada agama, ia sanggup mengemban semua tugas sampai akhir hayatnya. Ia tidak gentar terhadap serangan komunis, bahkan rela gugur dalam membela tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan berfalsafah Pancasila.